Jumpa lagi dengan saya Yusuf Indra. Kali ini saya akan sedikit bercerita ya mengenai ya fokus saya dalam minggu-minggu ini ya. Jadi kan orang punya penyakit asam lambung, penyakit sakit GERD itu kan pasti yang dipikirkan itu adalah kecemasan ya. Dikit-dikit bingung, dikit-dikit takut dan lain sebagainya kan ya, sehingga dia mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Saya juga dulu pernah merasakan, itu adalah takut ya. Kita selalu takut, kita selalu cemas, kita terlalu memikirkan sakit kita, sehingga kita tidak pernah peduli lagi lah terhadap kebahagiaan kita. Kita tidak peduli terhadap orang di samping kita, di sekeliling kita, dan kita merasa kita yang perlu diperhatikan kan ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan duniawi itu merasa kayak harus ditinggalkan kan ya waktu itu. Tidak peduli ada makanan enak atau enggak enak, kita kan enggak seberapa merespon kan ya. Yang kita pikirkan cuman saya merasakan sensasi yang seperti ini, saya merasakan sakit yang seperti ini, dan lain sebagainya kan ya. Nah, hal itu nanti membuat semakin kita kepikiran, maka semakin kalau kata dokter sih, kalau punya pikiran ya asam lambung bisa naik kan ya. Hingga dulu saya mencoba untuk menghilangkan ya ketakutan. Jadi kalau kalau merasa takut ya wis diselimurkan atau mungkin memikirkan hal yang lain kan ya. Nah, gitu sih caranya ya. Nah, kebetulan salah satu cara saya untuk supaya tidak terlalu memikirkan sensasi dan lain sebagainya, itu kan saya pernah bilang ke teman itu, di sini kan mumpung itu ya pandemi, ekonomi juga sulit, apalagi ada bantuan pemerintah berbagai macam kan ya. Kayak salah satunya itu kan prakerja ya. Prakerja itu kan bantuan untuk teman-teman supaya mempunyai keahlian, dan dalam rangka untuk selama proses pelatihan itu akan dikasih insentif ya, uang belajar lah bahasanya seperti itu. Dulu saya juga sering kan ya ikut pelatihan di Disnaker. Kalau di kota teman-teman di daerah tertentu itu ada departemen khusus untuk tenaga kerja ya, disitulah tempatnya ya. Kalau di Surabaya kan ada ya Disnaker ya. Disnaker itu setiap 1 tahun itu mengadakan 2 pelatihan ya, 2 program pelatihan gitu, macam-macam pelatihannya. Salah satunya itu ada desain website, pelatihan pemrograman, memasak, desain grafis, terus perhotelan dan lain sebagainya ya. Banyak juga teman saya itu ada juga yang umurnya, kalau dulu pada waktu itu dia umur 30-an kalau nggak salah, 30-an ikut pelatihan perhotelan. Nah, kebetulan kan sudah satu sistem kan ya. Kalau sudah belajar maka dia akan ada proses magang ya, magang lah di tempat magangnya kalau nggak salah daerah di mana, di Pelni atau di mana, intinya di daerah pelabuhan Tanjung Perak ya. Nah, dia langsung itu tempat magangnya itu senang sama dia sehingga dia direkrut ya, sampai sekarang kan suatu hal yang lumayan ya. Itu lulusannya lulusan SMK ya, SMK, terus dia ikut magang, terus hasilnya diterima di perusahaan ya, dipertahankan sama perusahaannya ya. Jadi hal yang rezeki lah ya. Nah, di prakerja ini itu juga gitu ya konsepnya ya, cuman ini kan secara online, kita tidak perlu magang, tidak perlu tatap muka ya, cukup melihat videonya lah.
Nah, bagi saya yang salah satu penderita penyakit GERD dan anxiety ini menjadi salah satu cara untuk kita untuk menghilangkan ketakutan, menghilangkan rasa cemas, fokus terhadap suatu tujuan ya. Kita punya tujuan apa, kita bisa fokus ke tujuan tersebut, maka insya Allah lah ya penyakit itu akan hilang sendiri nanti ya. Bentar. Nah, lupa ndak menghidupkan kipas ya. Jadi sakit itu nanti bisa hilang sendiri ya. Kita fokus terhadap pelatihannya. Nah, kebetulan saya di prakerja gelombang 21 ini keterima. Saya berusaha masuk mulai gelombang 11 ya, gelombang 11 baru gelombang 21 ini keterima ya. Kalau istri sudah gelombang keberapa ya? 15 yang terima. Mertua yang laki-laki gelombang 14. Terus mertua saya yang perempuan gelombang 20 dan saya 21. Jadi di satu rumah ini sudah semuanya ya ikut prakerja dan alhamdulillah mendapatkan lah ikut yang pelatihannya ya. Nah, bagi saya itu kita fokus ke pelatihan prakerja itu juga salah satu metode kita untuk sembuh ya, kerjaan anxiety ya, supaya kita gak melulu sakit tapi fokus kepada ya kehidupan sehari-hari lah, kan begitu ya. Lagi di situ juga banyak ya video dan juga literasi mengenai keterampilan yang sesuai dengan bidang kita. Kalau saya kebetulan kan lebih condong ke itu ya, ke dunia IT ya. Nah, cuman terkadang itu juga ada dilematisnya pada waktu itu. Dilematisnya itu apa? Dengan kita dikasih budget modal untuk pelatihan 1 juta, kita beli di platform toko online ya, kayak Tokopedia, Bukalapak. Kalau saya pakai Tokopedia, nah di situ kan ada pilihan pelatihannya sesuai harganya juga. Nah, saya pilih, motivasinya pertama itu adalah bagaimana uang itu bisa cair kan. Sosial itu adalah salah satu sarana kita untuk bahagia ya, sehingga tidak perlu tidak perlu mengejar pelatihan ini sulit banget kan. Sebenarnya saya juga ada pelatihan itu yang saya sukai, mau saya dalami ya, cuman harganya kan pas ya, 999.000 kalau nggak salah, 999.000 lah. Nah budgetnya cuma 1 juta kan ya, buat beli satu itu sudah habis ya. Nah maksudnya videonya, pelatihannya juga kan lebih rumit daripada video yang harganya 250, 150. Nah itu kan levelnya kan masih beda ya. Nah sebenarnya saya mau beli itu pengen mempelajari ya, sebagai sarana saya untuk bentuk ikhtiar untuk tidak terlalu mikir penyakit ya sembuh terus lah ya. Sakit lama sedikit ya gak usah dipikir lah, ikut pelatihan terus gitu ya. Seneng kan kalau bisa mengupgrade skill kan, lumayan kan gitu. Nah triknya saya itu adalah beli yang mudah, yang murah. Ada yang murah sih, dan saya sebenarnya sudah menguasai, cuman ya wes lah iki aja. Beli yang murah harganya 250 tentang HTML, belajar HTML, WordPress, PHP ya, mau benar. Jadi kan itu kan ya basic lah. Kalau saya kan sudah menguasai kan itu, cuman saya beli aja, tidak perlu videonya, tinggal jawab soal-soalnya aja sudah selesai lah. Videonya saya biar nyetel terus, nggak perlu saya lihat, saya ngapain tinggal jawab soalnya mesti paham. Ternyata
tidak semudah itu ya yang saya gambarkan. Ternyata banyak sekali referensi yang saya tidak kira ya. Ternyata ada tips-tips yang lebih bagus ya gitu. Beli harganya murah 250, videonya jumlahnya bisa 100-an itu ya. 80 sampai 100 video yang saya lihat, 3 hari baru selesai nonton ya. Namanya ngerjakannya pun nilainya juga nggak bagus-bagus amat ya, kisaran 80-an lah. Nah itu ya, dari situ setelah piagam sertifikatnya jadi, ada jadwal pencairan uangnya lah, baru sisa uangnya kan lumayan ya, masih 750-an. Saya beli perhatian yang sesuai dengan yang saya inginkan. Kebetulan saya lebih tertarik untuk mempelajari itu kan, Java sama Android kan ya, guys. Beli pelatihan dengan bidang tersebut dengan budget yang tersisa. Saya cuma 750.000 ya, tadi yang harga 750.000 dengan bidang tersebut ya. Nah akhirnya ketemu dan bisa segera dipelajari. Nah itu adalah salah satu tips cara kita untuk sembuh ya. Salah satunya dengan cara kita fokus pada masa depan lah. Kita fokus pada kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak terlalu takut terhadap sensasi dan sakit kita. Itu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung masih bingung sudah mulai enakan tapi nggak ada kegiatan, takut gini, paling gampang adalah daftar prakerja ya. Kalau sudah diterima ikut pelatihan ini dapat uang, pasti sembuh nanti ya. Gitu aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.